pakai ini. Terus dikasih air seni, air kencing. Nah itu obatnya. Misalkan nempel nih, ketok-ketok aja kakinya gitu. Iya, dia itu bulu babi kan nunjuk di sini kaki. Nah dia itu nggak bisa mungkin dicabut ketarik. Dia pasti ini hancur di dalam. Jadi kita ketok-ketok. Nah udah hancur di dalam, dia hilang sendirinya. Oh gitu. Iya. Ketok-ketok, ketok-ketok. Tapi sakit nggak itu sama? Tapi beda kalau misalnya kena banyak begini semua. Itu bisa infeksi. Oh gitu. Iya bisa infeksi. Kalau kenanya banyak, kena semua. Kalau kena 1-2 itu nggak apa-apa, diketok-ketok aja. Cara menghindarinya gimana? Cara menghindarinya Jangan kita jadi diinjek. injek. Sebenarnya bulu babi itu bukan salah bulu babi, salah kita. Kita yang injak. Kalau misalnya salah bulu babi, setiap orang stroking pasti bulu babinya nyerang. Nah, terus ada lagi. Saya nggak pernah ngelihat sih bulu babi kayak apa. Kayak bulu babi tuh kayak rambutan gitu ya? Iya. Kayak rambutnya ya, Pak? Warna hitam. Dia bergerak atau gimana, Pak? Lihat aja kalau bulu babi darat ada bulunya. Kayak babi darat kayak ada bulunya dah. Babi darat. Kok ngomongin babi darat sih? Nggak haram jadi ya, Mas? Nah, di laut ya. Makanan laut. Laut ya. Garam sedikit najis, Pak. Najis. Terus ada juga yang namanya ini apa namanya karang api. Nah, karang api itu bentuknya oranye cerah. Kalau misalnya kita nyentuh dikit aja, itu udah kesengat dia, kesetrum. Kayak mana tuh? Nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada ya? Karang api. Karang api. Karang api itu yang menyengat. Ini kalau anemon gini nih, Mbak. Nama ilmiahnya apa katanya? Megang rambut terus. Nama ilmiahnya nih kali ini clownfish. Nemo ya, clownfish. Itu udah ketemu bapaknya ya? Pertanyaannya nggak berfaedah. Ya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, mumpung lagi di sini. Soalnya kita jarang-jarang kita mainnya di darat ya. Nah, kalau misalnya mau tanya tentang pulau, silakan aja tanya sama saya. Saya tahu cerita pulau semuanya, saya tahu. Ya, mau tanya apa, Pak? Tahu mana nih? Satu-satu jangan rebutan kan. Masih kebagian? Ya, taruh. Pak. Oh, itu. Ayo Mbak Norma dulu deh. Wanita. Lupa. Iya Pak, kan yang itu dong penasaran pendapat Bapak sih tentang pulau A, B, C, D, E, F, G. Nanya ke siapa nih? Nanya ke siapa? Bapaknya lah. Ya kan ada 3. Ini mau ke saya. Yang tinggal di pulau kan bertiga ya. Oh iya, berarti bertiga ya. Iya Pak. Enggak, Mbak, saya tinggal di Indonesia, Mbak. Iya kan, kita kan apa untuk mencegah abrasi kan perlu konservasi. Maksudnya tadi Bapak ceritakan dia menambah berapa hektar dengan menanam itu kan. Kan kalau dia nggak nanam gitu ya, dia nggak nanam untuk mangrove kan. Dampaknya apa sih menurut warga sekitar dan pandangan Bapak bertiga terkait pulau-pulau itu? Ini reklamasi. Ya, mungkin reklamasi tentang Pulau A, B, C, D. Dan reklamasi ini kan sebenarnya di luar dari Pulau Seribu ya, dia masuknya Jakarta. Iya, pinggiran Jakarta. itu kalau Mbak tadi dari Kali Adem tuh, Nah, itu di pinggirannya itu udah ada. Pulau ABC. Udah pernah ke sana, Pak? Saya sih belum pernah. Mungkin Kemarin lebih tuh ke diajak demo cuma nggak sempat waktu ini. pengaruhnya kali. Pengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh terhadap mungkin yang di Kepulauan Seribu kan. Iya. Pengaruhnya gini, dia itu kan mencuri pasir ya. Oh, pasti dicuri. Pasirnya boleh curi. Oh, ngambil. Ini dari mana Pak? Ada beberapa pulau yang gusung. Dikeruk. Iya, Pulau yang disedot. tidak berpenghuni maksudnya? Bukan pulau, artinya gusung. Jadi ada Gugusan. daratan tuh, pasir. Apa Pasir, yang hanya pasir aja. Yang hanya pasir aja. Itu sekali sedot itu satu malam habis. Sedot? Masya Allah. Pakai mesin sedot. Kalau Satu, yang bikin candi. misalnya kita, misal sunset hari itu di situ ya. Besok pagi udah nggak ada. Udah rata laut ya. Udah. Udah makin udah tukang sedot. Mereka nyuri pasir. Ruginya di situ kita. Dari pasirnya. Nah, kalau untuk masyarakat Pulau Seribu sih nggak ada dampaknya. Yang ada dampak itu masyarakat yang Pinggiran sana. Iya. Dia mencari Cilincing segala macam. ininya ikannya mungkin jauh, yang tadinya dekat-dekat di situ banyak ikannya. Mungkin dari segi ikan kan ya. Oh iya, Nelayan sana. nelayan sananya. Itu Mbak. Tapi kan sekarang gubernur yang baru udah itu ya, yang
dicabut izinnya kan. Berharap sih gitu. Yang udah jadi sih Pulau G. sama itu ya. Kan 3 pulau. Udah ada rukonya kalau nggak salah. Sama Pulau H. Pulau H itu di Pulau Pari. Oh di Pulau Pare. Wah, di Pulau Pare dekat Pulau H. Dekat Berarti udah masuk ke Pulau Seribu belum yang Kak? Yang H udah Pulau Seribu masuk. Oh dia udah jadi dia. Sebelum gubernur yang tahun lalu itu ya, Pak Ahok buat reklamasi itu, kalau Pulau H udah jalan dari zaman pertama kali Pak Jokowi yang jadi gubernur. Itu Pulau H diperuntukkan untuk apa, Pak? Pulau Tengah itu sama kayak model rumah ini. Iya, jadi apartemen. Di laut. Jadi kita beli apartemen di situ. Nah, kita nyewa tuh apa? Kita boleh masuk di situ. Kalau selain yang kayak gitu nggak boleh masuk. Selain yang Pulau punya Tengah. yang ini. Pulau Tengah. Tapi pulaunya Pulau H. Yang punya tuh Pak Hengki. Karena kita pandangannya berbeda nih Pak ya, tentang reklamasi yang ada pesisir Jakarta. Kalau untuk masyarakat nelayan sana, kebetulan saya orang Bugis, pesisir daratan Jakarta itu banyak keluarga yang tinggal di sana Pak. Gak ada pengaruhnya tentang nelayan terjadinya reklamasi. Kalau dari pencurian pasir, emang kita bisa salahkan. Salah satu pulau yang ditumbalkan dibikin pulau buatan seperti itu. Berarti dia kan udah nggak pro sama apa bikinan Tuhan kita kan gitu. Iya. Kalau dari sejarah konservasinya itu bisa disalahkan. Tapi kalau dari faktor dari masyarakatnya yang ada di pesisir Jakarta itu ada benarnya juga. Masalahnya kayak gini. Saudara saya yang dari Sulawesi dia nancepin kayu ke pinggir daratan Jakarta jadi rumah. Itu salah satu pesisir Jakarta kumuh. Apalagi kita punya sentral armada dari luar itu kan pasti kita ngelihat pesisir Jakarta. Alangkah kumuhnya ini ibu kota kita. Kalau kita pikir, kalau untuk kerendamnya ke bawah, maksudnya dia punya fondasi dalam arti paku bumi. Paku bumi itu yang udah dianalisa semua badan proyek apapun. Dia nggak bakal melongsorkan Jakarta, apalagi gedung bakal diratain ke laut gitu. Khususnya yang di pesisir Jakarta. Cuman menghindari kekumuhan tempat yang layak. Kita manusia bukannya hewan. Hanya sekedar pondok kita hidup berkeluarga rame-rame di pondok itu kan nggak bagus, nggak layak banget. Ibu kota seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mas saya analisa saya dan kawan-kawan yang pernah kita jalani tentang masyarakat pesisir Jakarta, seperti itu yang kita dapat di relnya. Kita selalu menanyakan sama saudara saya ataupun keluarga-keluarga yang ada yang lain di sana. Saya tanya, kenapa sih mau tinggal pinggir pantai? Di Pulau Seribu lega. Ayo kita ke Pulau Seribu. Udah jelas masang-masang patok pinggir Jakarta. Kalau Pulau Seribu tuh bebas kalau misalnya kita pengen tinggal di Kepulauan Seribu. Yang penting mau nimbun, Pak. Nimbun tuh gimana maksudnya? Ya ini kan laut, Pak. ini ada tuh. Ya, yang penting ada keluarga, Pak, yang pertamanya. Itu dulu, tapi sekarang udah nggak. Sekarang udah nggak ada lokasi, Pak. Udah ada. Ibaratnya tanah di Kepulauan Seribu pun misalkan punya rumah itu ada yang milik lah, ada SHM-nya gitu Bang. Cuman hak guna pakai doang. Oh, guna Bangun. pakai. Belum hak milik kita gitu. Makanya kita berharap sama gubernur yang dulu ataupun yang baru ini, kita ini harus dikasih jelas maksudnya kepemilikan rumah kita yang ada di sini kan gitu. Saya berpuluh-puluh tahun, orang tua saya dari kecil malah di sini. Dari zaman layar tinggal di sini kan dia belum pernah ngerasain ini benar-benar rumah saya. Perbedaannya apa coba? Kalau maksudnya ya ibarat tinggal, yang ngebedain. Oh bedanya gini Pak, kalau kita dari masyarakat Bugis itu mau dibilang kenapa ini pertamanya rakit tiangnya kita hidup, kenapa dibilang pulau ini kongsi, tempat kita mengungsi, kena diganti Kelapa II, itu sejarah pulau ini Pak. Karena masyarakat Bugis datang ke pulau Seribu, nyangkut pulau Seribu itu pulau Sabira dikelola dari salah satu pemangku bos-bos lah gitu, jabatan kayak gitu kan. Kita tergusur ke Pulau Genteng, ada yang mencar ke pulau-pulau yang lain. Terus Pulau Genteng dibeli sama orang bos, kita digusur lagi kemari. Ini gusur Pak, kita jadiin daratan. Jadi bisa aja nanti digusur lagi nih ya. Bisa aja, Bisa. aja. Makanya kita berharap sama gubernur yang dulu ataupun yang sekarang, kepemilikan rumah ini
ada gitu buat warga sini. Kan gitu. Masalahnya kita nggak mau pindah-pindah lagi. Takutnya kan kita mending sih kalau kita dikasih pulaunya itu yang benar-benar daratan. Kalau dikasih pulaunya seperti kayak laut juga, kita timbun lagi jadi daratan, gimana? Kan gitu. Makanya kalau dari kita tinggal di pulau ini emang memprihatinkan. Kita mesti harus diperhatiin Pak ya. Walaupun kayak gimana pun. Ya mungkin jadi bahan apa ya, kita juga merenung ibaratnya, meskipun ya kita ibaratnya di sini salah satunya adalah untuk liburan, terus kita juga ingin tahu tentang masalah mangrove dan sejenisnya, kita jadi merasakan ibaratnya juga kan, ibaratnya bagaimana sih suka duka ibaratnya, meskipun kita agak melebar-lebar sebenarnya, kita kan lagi bahas mangrove, tapi jadi satu omongan yang menarik gitu, maksudnya kita jadi merasakan ternyata nggak hanya enaknya aja gitu, maksudnya tinggal di satu pulau yang jauh dari kota, yang jauh dari keramaian, enak banget gitu. Menurut saya tuh lihatnya enak kayak, wah lihat itu saya segini lah, segar gitu. Ibaratnya Jakarta macet terus banjir dan sebagainya. Dan sekali lagi gitu, kita ada plus minus dan kita sama-sama merasakan saudara-saudara kita lah gitu. Jadi itu mungkin poin yang sampai. Fatimah, tanya apa? Jawabannya buat Lanjut lagi dong Pak, berarti kan Pramuka sentralnya Pulau Seribu ya, bahkan Pramuka aja masih hak guna, belum hak milik. Enggak, kalau mereka kan namanya ibu kota Pulau Seribu, ya mereka mungkin Pak Seni yang lebih jelas. Saya mau jelaskan juga maksudnya Bang Al. Jadi kalau untuk Pulau Kelapa II ini kan kategorinya penduduk pendatang. Mereka tahun berapa? 1900. Kalau untuk di sini 1987. Tapi kalau untuk di Sabira itu 1900 berapa? 82 lah. Saudara-saudara yang di Kelapa II ini tahun 87 baru menghuni ini. Karena sebelumnya mereka tinggal di Pulau Sabira, Pulau Seribu paling ujung. Setelah dari Sabira pindah ke Genteng dan 87 baru pindah ke sini. Nah, sejarah kenapa mereka bisa tinggalin pulau ini kan pulau ini pulau apa ya? Ibaratnya hadiah, wakaf dari haji apa dulu yang punya pulau ini, ya haji itulah. Jadi ini mewakafkan buat nih udah nih gua punya pulau, daripada gua jual sama para cukong-cukong, ya udah nih buat saudara-saudara. Nah ketika pemerintah ngadain apa sih dulu bikin surat tanah gratis, kan harus jelas tuh giriknya ini punya siapa ini. Nah itu yang mewakafkan tanah ini kan nggak ada ininya, nggak ada apa keturunannya udah nggak ada, udah tinggal di sini. Makanya kenapa di sini nggak bisa dibikinin apa hak guna milik gitu apa Surat hak milik SHM lah. SHM gunanya hak guna bangunan doang gitu sih masalahnya. Jadi kalau untuk di Pulau Kelapa mah semua SHM Sebagian iya kayak yang berarti kalau yang punya duit lebih bisa lah ngurus di sini kan gitu. baru berapa? Kemarin Sini nih kasusnya sama seperti Pulau Pari. Pulau Pari juga ada. Tapi kalau Pulau Pari kan memang dari dulunya 60% Pulau Pari itu punya swasta, punya Bank Bumi Putra, Bumi Raya ke Bumi Putra gitu. Kasusnya kemarin lagi ramai kan Pulau Pari. Ya, Pari. Salah satunya. Jadi ketika wisatanya udah maju, yang punya tanah baru wah ini punya potensi bagus ternyata tanah gua, ya udah yang rumah-rumah ada di situ geser kan. Rumahnya udah pada bagus-bagus, jadi mereka milik bangunan tapi tanahnya tanah swasta. Karena kemarin ada beberapa orang yang dipenjara, begitu sih. Dan kenapa yang apa namanya reklamasi itu masih sebagian nelayan daerah pesisir Jakarta itu nyari ikannya udah nggak di situ, mereka masuknya ke perairan Pulau Seribu. Tapi kan secara aturan Mas Bara udah melanggar sih ya. sekarang di sini AMDAL-nya ada. di sini ada Jadi belum ngurus AMDAL tapi bangunan udah dibuat. ya. Terus itu bukan untuk kita, bukan untuk pribumi. Ya kan? Itu nggak ada negara di dalam negara, nanti ini jadi masalah. Ya. Kalau saya sih tetap Jakarta tolak reklamasi. Eh, Kayak begitu ya, Bang. Kayak kita gitu. Terus kalau untuk di sini ada areal akses perikanan PAP
PAP itu membuat binaan untuk keluarga, khususnya kelompok nelayan, pancing. Oh, mana? Pancing. Dia minta sama pihak instansi kelurahan ataupun kecamatan untuk ada tabungan tempat menetasnya ikan gitu. Jadi Oh, udah berjalan sekarang? udah berjalan. Di mana tuh? Pulau Panjang, Manggaran, Panjang Oh, kecil. berarti ikan-ikan bibit-bibit lagi. Iya, baru cara di sana kan jam jaga atur manfaat. Yang dijaga apanya? Pulaunya. Jaga pulau. Ah, Jam. Atur diatur penangkapannya. Atur penangkapan. Penangkapannya misalnya kan 16 cm itu ke bawah dirilis. 16 cm ke atas boleh diangkut. Udah diatur. Manfaat ya. Buat kita juga, maksudnya nelayan sendiri yang bikin peraturan itu. Kelompok kan kita pembinaannya banyak nih. Kelompok kita ada misalnya 10 kelompok. Mereka bilang 3 bulan baru kita kelola itu di saat musim angin. Nah, ya itu kan berarti kan mereka itu nggak berhenti untuk bekerja. Di saat teduh mereka bisa pergi jauh, di saat angin dia bisa dekat gitu mencarinya. Namanya PAP tadi. PAP. Apa singkatan? PAP. Area akses perikanan. Pas apa PAP? Iya. Penangkaran. Ada apa sih Program. Pelestarian areal perikanan. Oh, Program. Jadi sistemnya kayak gini sebenarnya. Kalau di luar negeri udah ada tuh. Misalnya Itu emang program dunia. nelayan tuh diatur penangkapnya dari misalnya oh diatur. ukuran 5 jari sampai ke atas baru ditangkap, tapi kalau 5 jari ke bawah nggak Dirilis. maksudnya gitu sih biar berkesinambungan. Terus dengan aturan itu, misalnya nelayan dari luar nih mengelola di sini, yang bikin aturan itu nelayan juga, nelayan kelompok. Dalam arti nanti bisa terjadi lah hukum Tapi adat. nelayannya aware nggak? Maksudnya dengan penangkap aturan itu. Maksudnya kadang kan nelayan yang penting daging dimakan gitu dijual gitu. Kayak gini Pak, kita kan memberinya kan kayak gini, memberinya dengan cara yang sederhana dulu. Kita incarannya 2, khusus pancing aja. Oh, untuk mancing aja. Mancing aja. Berarti mancing mania juga kemarin pernah kesini ya? Gak mesti pakai pin. Ada yang ditanyain lagi, Fatimah? Tadi nggak jadi. Tadi angkat tangan. Fatim tadi apa? Badan siap belum. Lupaan. Lupa. Iya. Oh, Mbak Ani, ayo Mbak. Pertama, di sini ada berapa sekolah sih buat anak? Sekolah. Dari Sepuluhan SD, ribu. SMP sampai SMA. 10.000 atau khusus harapan kelapa aja? 10.000. 10.000 saya hitung dulu. Hitam dulu. Dari yang paling sedikit sini dulu deh. Di sini. Di sini ada yang dari dini itu PAUD ada. Terus ada SD di Pulau Kelapa ada 2, SD 3 dan 1, Pulau Harapan 1. Terus ada Sanawiyah, ada Alia, dan ada MTS. Nah, Alia itu Alia masuknya tahun 2011. Baru ada Alia di Pulau Harapan. Nah, sebelumnya kita ini sekolah di Pulau Pramuka. Satu-satunya. Satu-satunya di Pulau Seribu. Iya. Pulang 1000. Oh, gitu, Pak? SMA N69. Sekarang Hanya ada satu. 1. Tapi sekarang udah ada SMK dan Ada SMK, ada SMK dan Alianya ini kelas jauh. Ya, kampus B misalnya. Bang, jadi kan ke Bang Saidi ya, jadi mengelola kelompok wisata berarti ya. Enggak juga sih, kita sebenarnya masih di bawah naungan Taman Nasional. Bukan kalau ini Taman Nasional wilayah 1 wilayah Harapan ya. Harapan 2. Harapan tuh Taman Nasional seksi wilayah 2, kalau ini wilayah 1. Berarti memberdayakan masyarakat dengan kayak homestay. Iya kayak gitu sih. Kedepannya biar apa ya? Biar ada standarisasi pelayanan. Padahal kayak gitu ya. Standarisasi harga. Berarti ada SOP-nya semua. Iya. Oh, kalau sekarang belum ada standarisasi. Sudah Kalau dibuat. ini Oh, sudah dibuat. Cuman kekompakan. kita ada Pokdarwis. Kelompok sadar wisata. Iya. Berarti udah jalan setiap homestay itu jadi anggota. Belum. Kalau rumah belum, kita masih pemandu Pokdarwis. Program-programnya apa aja yang di Pokdarwis? Pokdarwisnya. Kebetulan kita Kebetulan dia saya bendahara bendaharanya. bagian fit biasanya. Ini teman-teman yang pengen sih saya jadi bendahara, karena saya pengennya jadi apa ya, seksi aja, yang seksi sekali gitu. Pokdarwis itu dibentuk sebenarnya udah
buat ngurus ada ART segala macem kan belum. Baru seminggu yang lalu semua udah rapi, ada yang kita udah buat, tinggal nunggu stempel. Besok tuh rencana ada Pak Lurah buat minta SK. Dari Lurah baru kita ke camat. Kalau programnya sih kita udah bikin. Hari kita bikin 3 program, jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya itu kita mau buat papan nama. Ketika wisatawan datang kan bisa tahu tuh meeting point di mana, Toilet di mana. Dan ini mah pas datang. Oh, ada petunjuk arah Pak ya? Iya, Petunjuk arah nih ke ada sini ya. informasi lah. Tunjuk arah. Apa yang boleh dilakukan di sini, yang tidak boleh gitu. Terus dari meeting point itu kan bisa tahu homestay ini jaraknya kemana, masjid ke mana. Kan belum ada kan di situ. Iya. Terus kedua bikin ini ringboy itu tambat labu. Kalau yang sekarang nanti besok teman-teman lihat itu besok itu biasanya kita lempar jangkar langsung kan, itu kan sekarang. Rencana kita mau bikin ringboy jadi nelayan tanpa perlu melempar jangkar, bisa langsung ikat. Jadi kelestarian terumbu karangnya terjaga. Karena sekarang kemarin itu Dinas Perikanan bilang udah 70% kerusakan terumbu karang di Pulau Seribu. 70% sekarang udah nggak indah. Ikannya banyak tapi karangnya nggak beragam, nggak warna. Kalau berwarna kan Ikannya kalau udah- ini kan berwarna bagus nih. Ikannya udah kebule-bulean, makannya roti. Iya, salah satunya kan ketika satunya itu. di dermaga kita buat aturan itu kan pasti kan nggak boleh. Nanti akan menimbulkan ketergantungan kan. Pasti rantai makanan putus. Dia Jadi hobinya roti ya. Jadi ketika kita datang ikan tuh udah ngumpul. udah ngumpul. Dia nggak jauh, nggak takut sama kita. Padahal kita Dia nggak bawa ngumpul. roti, dia udah ngumpul. Udah ngumpul. Itu bahaya juga buat pelancong. Ada juga yang kayak piranha, metok-metok. Tapi pernah waktu di ini Pak, di Pahawang itu waktu snorkeling, cara biar foto gitu kan, foto ada ikannya bawa roti diginiin, seru gitu katanya emang. Biar Itu ini ya, ngerusak. Saya ngerus. Iya, merusak sebenarnya. Ini dia, rantai makanan dia. Emang sejak adanya kamera underwater tuh, saya tahun 2010 ke bawah, itu kan underwater belum ada ya. Oh, Di GoPro snorkeling itu ya. tuh, iya, snorkeling itu benar-benar snorkeling. Kita nyebur keliling, liatin karang. Asal ketemu karang yang bagus, kan nanya dia. Nyebur ke atas, bang ini karang apa? Enggak sih. Tapi semenjak ada kamera underwater, jadi berubah, bukan orang snorkeling, tapi selfie. Kebutuhan foto. Jadi bukan ilmu yang didapat. Foto, kenang-kenangan yang Ke satu emang tugas pemandu jadi lebih ringan, karena nggak perlu menjelasin kan ini kerang apa, jenisnya apa. Kayak gitu sih, semenjak ada GoPro jadi berubah, orang snorkeling itu jadi ajang apa ya? Jajang iya. Kalau dulu snorkeling benar-benar dapat ilmu. Dapat ilmu ya, nanya gitu Pak ya. Mana Mbak Ani? Dari semua homestay yang ada udah berapa rumah yang diberdayakan sih jadi homestay? Terakhir kalau sekecamatan Kepulauan Seribu Utara ya, dari Pramuka, Harapan, Kelapa, sama Kelapa 2 itu ada 360. Itu ada kelompoknya masing-masing. Enggak kelompok. Jadi mereka dengan pribadi. pribadi. Oh, ketika ada datang tamu langsung. Iya. Oh, berarti belum diatur gitu ya? Oh pribadi. Sebelumnya pernah ada paguyuban homestay kalau gitu, tapi Yang ngatur. nggak Jalannya kalau jalan. yang Iya, yang susah emang wisata-wisata gitu. menyatukan apa ya? Isi dan Ya, kalau kita kan biasa backbone tuh kalau nge-trip kemana gitu. Nah tempat yang kita kunjungi itu benar-benar diatur. Kalau dari tingkat-tingkat urut sampai urutan gitu. Ataupun dengan jumlah sekian segini. Ataupun transportasi moda apa gantian gitu. Maksudnya berarti benar-benar diatur. Jadi paguyuban itu jalan. Berarti di sini pernah cuman lagi belum nggak berjalan lagi. iya nggak jalan. Dan doakan kita juga mudah-mudahan Pok Darwis yang ini nih bisa apa ya, bisa komitmen lah. Amin. Karena tujuan ke depan kan buat mensejahterakan Iya. ini kan. Ini sementara ini belum nih, jadi manfaat wisata ini belum merata dirasakan. Rata ya. Bagi orang nggak punya homestay kan bingung, gua manfaatnya apa? Ada lagi teman-teman? Kalau kebetulan waktu udah mepet asar, jangan kemana-mana, tetap iklan tetap tutup jalan jalan. Mungkin terima kasih Bang Saini, Bang Ahmad dan
Bang Arifin yang telah menyampaikan. Nanti mungkin sambil praktek kita jawab ya. Teori setengah jam yang berlalu sudah kita laksanakan, dan mungkin nanti tentang mangroving kita sambil praktek tanya jawab hingga di lapangan. Dan kita mungkin asal dulu ya Bang ya. Ya ada di sini masjid kebetulan. aja ya, masjid deket. Oh ada masjid di sini ya? Iya. Oh kebetulan Kelapa Dua ada masjid, kita sholat, setelah sholat langsung terjun kemana nih Bang? Oh ke sebelah sini? Iya. Nanti ke sebelah sini, lanjut setelah itu, Banana boat. oh balik yang ke mana harapan nabut itu? lagi. Oke, Kalau hari ini bisa berenang nggak ya? Kalau berenang ada di harapan pas aja. Bang. banana boat ya? Di pas Banana Boat. Oh iya. Ya itu ya, untuk acara selanjutnya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bahas praktek di penanaman bakau. Kalau besok baru kita susun. Cukup sekian, terima kasih buat Bang Saini, Bang Ahmad dan Bang Arifin. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan menjadikan ilmu yang yang didapatkan, entah ilmu baru ataupun tambahan wawasan yang sudah kita miliki. Ya dari kami Backbone Adventure, terima kasih untuk acara sesi teori Learning and Learning Backbone Eco Sinergi ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillah. Dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat dulu, ntar langsung ini yang Joko Landro itu. Iya. Ya. Joka. Itu bahasa Kalau Bugis. mau ke Tadi yang orang Bugis ya. trekking mangrove ya, Galando. dibatasi orang. Apa itu artinya? Apa artinya sih? Apa artinya Kak? Tapi kalau boleh tahu, Bang, kalau bahasa sini logatnya orang Bugis ya? Bugis nih. Kepulauan Seribu itu rata-rata kebanyakan logatnya bukan logat Jakarta, Bang. Campuran Campuran ya? Gado, ya. Tadi dengar ada yang Bugis, ada yang Iya. Ada yang Jawa juga. Yang Jawa ya? Bilang enggak. Udah. Ayo, tasnya yuk. Bahasa. Bang Isan mah. Ngapain sih? Jangan berantem. Ini lagi Patin tau nggak ini apa? Lagi live loh. Terus gak sih guys? Hah? Nih di zoom lagi mukanya. Bener gak sih? Iya. Hai guys, kita baru saja menyelesaikan materi dari tiga pembicara. Ini beneran gak sih? Bohong ya? Live, yes. Nah, bohong. Ya. Nih. Innalillahi. Udah itu aja. Hai. Ada yang komen dari tadi ya? Nggak di itu, Udah.